Selamat pagi, selamat berjumpa lagi kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini Jumat 11 November 2022, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama menerima makanan bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Bebas dari Dakwaan Iblis. Untuk itu kita membaca satu ayat dari Wahyu pasal 12 ayat 10, demikian bunyinya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara-saudara, pernahkah kita memiliki perasaan tidak layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, menghadap tahtanya yang kudus, apalagi menyembah Dia oleh karena keberadaan kita yang berdosa? Ketahuilah bahwa perasaan tersebut adalah bagian dari pekerjaan iblis. Iblis adalah satu-satunya pribadi yang selalu berusaha keras dalam menggagalkan perjuangan anak-anak Tuhan untuk bertobat dan kembali kepada Bapa. Salah satu usaha iblis adalah dengan menjadi pendakwa kita. Pendakwa adalah orang yang menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Iblis selalu mendakwa hati dan pikiran kita dengan berkata bahwa kita ini tidaklah layak di hadapan Tuhan oleh karena keberadaan kita atau hidup kita yang penuh dosa. Setiap kali timbul keinginan di dalam hati kita untuk datang kepada Tuhan, iblis selalu mengingatkan kita akan banyaknya dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan, sehingga kita menjadi begitu malu untuk datang dan menghadap Tuhan. Kadang-kadang iblis juga menggunakan orang-orang di sekeliling kita yang memandangi kita dengan tatapan sinis penuh tuduhan, sehingga kita benar-benar yakin bahwa diri kita ini sungguh tidak diterima lagi oleh Tuhan. Pada akhirnya, kita semakin jauh dari Tuhan. Dan hidup kita pun benar-benar menjadi kacau dan akhirnya hancur. Saudara-saudara, benar bahwa takhta Tuhan yang Maha Kudus itu tidak dapat dimasuki oleh sesuatu yang najis atau kotor. Tetapi bukan berarti kebenaran ini membuat kita berhenti untuk melangkah menjumpai Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan yang lain menyatakan bahwa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara baca itu dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Darah Kristus telah melayakkan dan menyucikan setiap orang percaya yang mau menghampiri takhta Bapa yang Maha Kudus. Kristus telah menjadi pendamai antara Bapa dengan manusia berdosa. Yang perlu kita lakukan adalah mengakui segala dosa kita. Dan yang terpenting, kita harus bertobat. Sebab satu-satunya alat yang dipakai iblis untuk mendakwa kita adalah dosa kita. Kalau kita bertobat, maka dosa kita diampuni, kita disucikan dari segala kejahatan. Maka iblis tidak punya lagi senjata untuk mendakwa kita. Janganlah ragu akan pengampunan Tuhan, karena Ia pun tidak pernah ragu untuk mengampuni kita. Dan itu telah dibuktikannya di atas kayu salib. Firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi saudara-saudara, janganlah takut dan janganlah malu untuk datang kepadanya. Bukankah Kristus datang ke dunia untuk orang yang berdosa? Dan ketika kita sudah mengakui segala dosa kita di hadapannya, janganlah lagi mengingat-ingatnya. Karena Tuhan sendiri tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Yesaya 43 ayat 25 berkata,
Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara-saudara, mari bebaskanlah diri saudara dari dakwaan-dakwaan iblis. Firman Tuhan yang saudara renungkan dan saudara simpan dalam hati saudara, itu yang akan membangkitkan kekuatan di dalam diri saudara untuk melawan segala dakwaan-dakwaan iblis, sehingga saudara bisa bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur karena firman yang Kau sampaikan kepada kami menolong kami untuk terbebas dari dakwaan-dakwaan iblis. Bapa, kuatkanlah kami semua dengan kuasa firman dan Roh Kudus, sehingga kami tidak menjadi korban dari serangan-serangan iblis lewat dakwaan-dakwaan yang begitu sering dilontarkan kepada kami. Lindungilah kami dalam kuasa darah Yesus, dan kami mau memperkuat iman kami dengan banyak membaca dan merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu itulah senjata rohani yang akan mengalahkan musuh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila kita telah mengakui dan membereskan segala dosa kita di hadapan Tuhan, maka iblis tidak bisa mendakwa kita karena dia tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita semua. Amin.